Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi kepada Pak Gigi, Pak Romi, Bu Erna, Ibu Ike yang akan presentasi pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu yang lainnya, tim POZ, selamat datang, selamat menikmati presentasi pada pagi hari ini. Sebenarnya saya himbau yang pertama supaya suaranya dapat di-mute semuanya, kecuali yang akan presentasi dan akan mengajukan pertanyaan, baru suaranya boleh diaktifkan kembali. Kemudian diharapkan juga semuanya supaya hasil rekamannya bisa memunculkan wajah Bapak Ibu semua. Baiklah, pada pagi hari ini presentasi akan dibawakan oleh Ibu Dr. Hewan Ibu Sumawati tentang Bivak 1. Kalau pada penasaran apa sih itu, produk apa sih Bivak 1 itu, langsung saja kepada Ibu Ike, saya persilahkan untuk presentasi. Ya, terima kasih Bu Ita. Ini Pak Gigi dan Bapak Ibu semuanya. Kenalkan dulu, saya Ike. Saya akan mempresentasikan vaksin dari PT Swadesi, yaitu Bivak 1. Vaksin Bivak 1 ini adalah salah satu vaksin yang sangat diperlukan di ayam, dan Bivak 1 itu adalah produk dari Patro Itali yang diimportir oleh PT Swadesi Chandra Sentosa. Vaksin Bivak 1 vaksin aktif kering beku untuk mencegah penyakit infeksius bronkitis. Komposisi dari vaksin Bivak 1 itu yaitu dibuat dari strain Massachusetts H120. Satu dosis vaksin mengandung tidak kurang dari 10⁴ IED 50. Vaksin Bivak 1 juga ini sudah terdaftar di Kementan RI nomor I1303006 VTS 1. Cara dan dosis pemberian. Vaksin ini diberikan dengan cara penggunaan dalam air minum. Larutkan kandungan kial dalam jumlah air yang sedikit, lalu tuangkan ke saluran jumlah air yang dianggap perlu untuk pemberian. Bial dan hati-hati mencampurkan air dengan vaksin sebelum digunakan. Jumlah air yang diperlukan untuk menyamakan variasi vaksinasi tergantung pada usia hewan, musim, dan suhu lingkungan. Skema di bawah ini menunjukkan volume air minum dan maksimum. Umur ayam 0-2 minggu itu volume airnya kurang lebih 7-10 mili, 3-4 minggu 10-20 mili, 6-12 minggu 20-60 mili, dan setelah umur 12 minggu itu menggunakan volume air 50-80 mili. Petunjuk penggunaan vaksin Bivak 1. Pastikan bahwa air minum tidak mengandung bahan antiseptik atau desinfektan yang dapat menginaktivasi virus vaksin. Jika memungkinkan, gunakan bak plastik kaca atau bahan enamel. Pastikan unggas tidak diberikan air minum 2-3 jam sebelum vaksinasi. Suspensi vaksin diberikan dalam air minum yang cukup sampai semua unggas mendapat vaksin selama periode 2-3 jam. Hindari suspensi vaksin dari panas. Vaksin Bivak 1 dapat diberikan pada unggas semua umur dengan catatan ayam dalam kondisi sehat saat pemeriksaan kesehatan. Program vaksinasi untuk breeder dan layer itu cara penggunaan vaksinasi dengan Bivak 1 yaitu pada umur 2-4 minggu. Diulang lagi vaksinasinya, diulang dengan Bivak
2 pada umur 8 sampai 12 minggu. Yang catatan, vaksin yang telah siap digunakan harus habis digunakan dalam 1 sampai 2 jam. Botol harus dibakar atau didesinfeksi setelah digunakan. Penyimpanan harus disimpan pada refrigerator pada suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Lama penyimpanan 18 bulan. Kemasan 1000 dosis dalam 1 vialnya. Terima kasih. Demikian presentasi Bivak 1 dari saya. Tadi telah dijabarkan oleh Ibu Ike tentang vaksin Bivak 1, tapi mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang tanya tentang materi presentasi pada hari ini. Saya persilahkan. Saya Mbak Ita. Pak Makmur, silahkan Pak Makmur. Baik, terima kasih Mbak Ita. Selamat pagi Bu Ike, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Saya tadi perhatikan presentasi dari Bu Ike ya. Ini ada yang menarik bagi saya adalah tentang di presentasi Ibu dikatakan bahwa vaksin pertama mempergunakan Bivak 1, sedangkan vaksin kedua harus mempergunakan Bivak 2. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sedangkan kita sekarang kan tidak punya Bivak 2-nya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apa sih kelebihan Bivak 1 dibandingkan Bivak 2? Itu aja Bu Ike, Mbak Ita, terima kasih. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang vaksin pertama Bivak 1, vaksin kedua Bivak 2, sedangkan Bivak 2-nya udah tidak ada. Itu kalau menurut saya, karena sebenarnya vaksin Bivak 2 itu vaksin Bivak 1 itu kan berisi dengan IBH 120, sedangkan vaksin Bivak 2 itu berisi IBH 52. Vaksin IBH 120 itu kan memiliki kekebalan protektif yang sudah cukup bagus, dan dengan vaksin yang dilemahkan, tapi dilemahkan dengan pasase sampai 120 itu sudah cukup untuk memberi kekebalan pada induk ayam, anak ayam terhadap virus IB, Pak. Dan kalau menurut saya dengan tidak adanya Bivak 2 itu tidak menjadikan masalah, karena sudah vaksin IBH 52 itu sudah mulai ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan obat hewan, dikarenakan vaksin IBH 52 itu dia tidak terlalu dilemahkan dan hanya cocok untuk ayam yang sudah tua aja. Untuk ayam yang muda, ayam yang sebelum produksi, dan itu sangat riskan sekali karena dia sangat keras, Pak. Gitu kalau menurut saya. Berarti itu tadi yang disampaikan sama Ibu, berarti tetap sebaiknya sih kita mempergunakan pada saat vaksin keduanya tetap Bivak 1 ya Bu ya? Iya, dengan Bivak 1 saja sudah cukup, Pak. Gitu. Dan pertanyaan yang kedua, kelebihan dari Bivak 1 itu kalau menurut saya karena Bivak 1 itu adalah vaksin IBH 120, dengan melalui prosesnya dia pasasenya itu lebih panjang dibandingkan dengan vaksin Bivak 2. Jadi kelebihannya dia itu lebih ringan, lebih diberikan kepada ayam itu, dia tidak menimbulkan efek yang membuat ayam itu stresnya tinggi gitu. Jadi dia lebih smooth dan bisa memberi kekebalan yang protektif pada ayam gitu, Pak.
Tapi tetap kalau lihat dari itu utamanya BIFAK 1 ya yang paling bagus ya, Bu Ike ya. Ya. Iya Pak, menurut saya gitu Pak. Oke, makasih Bu Ike. Ya sama-sama Pak. Gimana Pak Makmur, sudah cukup puas dengan jawabannya? Sudah cukup. Baik, kita terima kasih. Oke, terima kasih Pak Makmur. Penasaran banget nih tentang vaksin BIFAK 1, boleh untuk bertanya, saya persilahkan. Maaf Bu, saya mau tanya. Oh iya, Bisa? Pak Ridwan, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Bu Ike, saya mau nanya ini, apa namanya di BIFAK 1, terus BIFAK LSA, itu kan kebanyakan kan pakai IBH 120 dengan BIFAK 2 52 ya Bu ya? Iya Pak. Nah, yang saya tanyakan apa sih Bu? H52 itu apa sih Bu? Oh. Mungkin itu aja saya nanyanya Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ridwan pertanyaannya. Jadi vaksin IBH 52 ataupun IBH 120 itu kan hanya itu singkatan dari Huben ya Pak ya. Huben itu nama daerah jadi Huben itu nama peternakan di Belanda Selatan sana. Jadi karena waktu munculnya pertama itu di Huben, maka pemberian vaksinnya itu diberi nama pakai H. Kalau H52 itu kan dia di pasase sampai 52. Kalau H120 di pasase lebih panjang lagi sampai 120. Jadi dengan melalui tahap yang lebih panjang gitu Pak. Gimana Pak? Ya Bu, jadi H itu nama daerah, terus apa namanya 120 itu proses masasenya Bu ya, berarti ya Bu ya? Iya, betul Pak. Oke Bu, ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ike. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ridwan, pertanyaannya sudah cukup jelas. Jawab. Ini kesempatan terakhir buat Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika tidak ada, kita akan tutup presentasi pada hari ini. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu Ita. Ya, Bu Endang. Pertanyaan terakhir dari Bu Endang. Ya. Langsung ya Bu ya. Ya, nama saya Endang dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Ingin bertanya terhadap Bu Ike ini masalah tadi jadwalnya, maksudnya BIFAK 1 program vaksinasi pada ayam diawali dengan BIFAK 1, kemudian mungkin di umur belasan minggu ya Bu ya dikasih BIFAK 2. Diharapkan karena BIFAK 2 ini pasasenya hanya 52 kali, dia diharapkan virusnya masih lebih kuat sehingga menghasilkan kekebalan yang lebih tinggi dari BIFAK 1 yang 120 kali di pasase. Nah, ini kan sebetulnya kalau misalnya terus dari lahir, dari umur 1 hari sampai dia mau produksi sampai mungkin pas sudah produksi juga ada pengulangan pakai BIFAK 1 yang isinya IBH 120, mungkin kadang-kadang ada pas lagi muncul itu ya Bu ya challenge yang tinggi gitu, dia itu nggak memberi kekebalan yang cukup. Nah, dulu waktu masih ada IBH 52, itu kan kombinasi dari itu tuh jadi kekebalannya masih lumayan bagus kalau challenge IB-nya sedang tinggi. Jadi sebetulnya pengadaan BIFAK 1 dan BIFAK 2 atau IBH 120 dan IBH 152 ini mungkin tergantung dari kita yang mengatur program vaksinasi ya Bu ya. Mungkin karena kita
tidak memberikan itu, jadi lama-lama tidak ada di pasaran gitu atau begitu, gimana menurut Bu Ike? Maaf, jadi ini pertanyaannya Bu Endang. Jadi sebetulnya H52 itu kita juga masih perlukan sebetulnya ya, karena sekarang akhirnya kan untuk refak-refak itu kadang-kadang kita untuk memperkuat IB-nya, kekebalan terhadap IB-nya kita kasih juga yang kill juga kan Bu ya. Selain mungkin beberapa kita juga nggak mau pakai lagi yang live IB H120 yang live ya, jadi pakainya yang kill. Karena sebetulnya kalau masih ada IB H52 mungkin kita bisa juga pakai yang itu untuk memperkuat kekebalan terhadap penyakit infeksi bronkitis ini. Ya, pertanyaan saya, pernyataan atau pertanyaan harusnya masalah program vaksinasi IB ini kita yang ngatur kan, berarti maksudnya kita sebagai pembimbing atau konsultan vaksinasi kita yang atur. Jadi pemakaian Bivak 2 ini masih bisa kita teruskan. Karena untuk kasus-kasus tertentu kita juga sebetulnya masih perlu itu IBH 52. Bagaimana Bu Ita? Boleh langsung saya jawab? Ya, silahkan Bu Ika. Oh ya, kalau menurut saya ini Bu Endang. Jadi kalau vaksin IBH52 itu kan dipakainya untuk ayam-ayam yang sudah dewasa, sudah tua. Dan untuk ayam-ayam yang sudah tua itu kan dia sudah dilakukan vaksin IB di awal itu dengan Bivak 1 sudah, terus dengan Biovac LSH juga iya, dan juga ada vaksin kill-nya. Karena kan IBH52 itu kan biasanya diberikan untuk ayam yang sudah berproduksi. Jadi kalau menurut saya dengan IBH 120 aja itu sudah cukup proteksi, karena dengan bantuan dari vaksin kill itu dengan kan vaksin kill itu kan kita, apalagi dengan vaksin kill-nya kita itu kan ada 3 varian, jadi itu sudah melindungi memberikan perlindungan silang terhadap serotipe yang heterolog dengan vaksin dengan strain yang lain gitu Ibu. Itu kalau menurut saya gitu Ibu. Baik. Saya rasa-rasanya dulu pernah membaca di dalam keterangan dari produk Bivak 1 bahwa, atau Bivak 2 ya mungkin ya, itu bahwa ada jadwal pemberian dia diberikan di umur remaja Bu, 1 kali aja. Itu bagaimana menurut Bu Ike tentang adanya Bivak 1 dan Bivak 2 ini? Ya, kalau menurut saya dari yang saya tahu itu kalau Bivak 2 diberikan di ayam muda itu nanti akan, karena dia terlalu virulen Ibu, jadi akan mengganggu dalam pertumbuhan, dalam pembentukan kekebalan ayam terhadap vaksin IB itu akan terganggu Ibu, karena dia terlalu keras gitu. Jadi kalau di awal menggunakan vaksin Bivak 1 saja itu untuk live-nya saya rasa itu sudah cukup. Maksudnya yang IBH 120 Ibu, itu sudah cukup Ibu. Baik Bu Ike, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya dan jawaban Bu Ike juga terima kasih. Presentasi hari ini menambah wawasan kita tentang produk Bivak 1. Dan saya persilakan kepada Ibu Ike untuk menyimpulkan presentasi tentang materi Bivak 1. Silakan Ibu. Ya Bu. Vaksin Bivak 1 itu adalah vaksin yang mengandung virus hidup yang dilemahkan dari strain IBH 120. Dan vaksin IBH itu mudah
bereplikasi di saluran pernapasan sehingga sangat membantu kekebalan yang protektif terhadap anak ayam. Dan karena IPH 120 itu memiliki potensi yang efektif dalam mengendalikan rentang serotipe yang lebih luas, jadi IPH Bivak 1 sangat cocok diberikan untuk anak ayam untuk terhindar dari infeksi virus IB. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ike atas penjelasannya. Semoga presentasi yang disajikan oleh Ibu Ike pada hari ini boleh menambah ilmu bagi setiap peserta pada pagi hari ini dan juga bagi penonton setia YouTube Voice Desi. Terima kasih, sekian presentasi pada pagi hari ini. Saya tutup dengan salam mantul. Salam mantul.